Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafid Mahful. Saya merupakan dosen pada program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah studio perencanaan wilayah dan kota berbasis TIK yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Video ini dibuat sebagai bagian dari pembunuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu perderitaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan secara rinci mengenai materi, metode pengajaran, serta tujuan dari mata kuliah studi perencanaan wilayah berbasis TIK. Baiklah, mari kita mulai penjelasan tentang mata kuliah ini. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memungkinkan mahasiswa mengembangkan laporan perencanaan kelurahan yang komprehensif. Dengan menggunakan teknik analisis spasial dan non-spasial, mahasiswa akan belajar untuk membuat rencana pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat lokal, baik secara individu maupun dalam kelompok. Mata kuliah studio perencanaan wilayah berbasis TIK berfungsi sebagai platform praktis untuk menerapkan pengetahuan dalam mengenali, menganalisis, dan merencanakan wilayah kelurahan dengan menggunakan data nyata. Ruang lingkup materi dalam studi ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan perumusan rencana. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengevaluasi diri sendiri dan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan wilayah, mengembangkan jejaring kerjasama dengan pihak terkait, mengidentifikasi isu strategis, potensi, dan permasalahan di suatu kelurahan, menentukan teknik dan metode analisis berbasis TIK yang tepat. Mereka akan menerapkan prinsip dasar dan proses perencanaan wilayah untuk mendukung perencanaan tata ruang berkelanjutan, merumuskan konsep dan rencana yang sistematis dan ilmiah, memanfaatkan aplikasi dan instrumen TIK, khususnya sistem informasi geografis, dan mempresentasikan konsep perencanaan dalam berbagai format. Setelah mengikuti mata kuliah studio perencanaan wilayah berbasis TIK, diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan perencanaan kelurahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kelurahan berkelanjutan berbasis partisipatif masyarakat lokal. Referensi utama dalam mata kuliah ini meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 dan Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 dan Nomor 11 PRT/M 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, praktek, asistensi, presentasi, dan tanya jawab. Metode yang beragam ini memastikan pembelajaran dan penerapan konsep secara komprehensif. Penilaian dalam mata kuliah ini didistribusikan sebagai berikut: kehadiran 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, asistensi 20%, presentasi 20%, dan tanya jawab 20%. Sebagai kesimpulan, studio perencanaan wilayah berbasis TIK adalah mata kuliah yang memberikan landasan penting bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan kelurahan secara berkelanjutan dan berbasis partisipatif. Terima kasih telah mengikuti dengan seksama penjelasan tentang tujuan, metode pembelajaran, dan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi peluang yang tak terbatas dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan didukung oleh teknologi. Bersiaplah untuk meraih impian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita bakal kuliah. Ya, kuliah kita adalah tentang perencanaan berbasis TIK. Hari ini adalah minggu pertama. Mungkin sebelum masuk dalam kelas, saya ingin perkenalan dulu satu-satu ya. Kita bisa mulai dari saya sendiri. Ya, perkenalkan, saya Rafid Mahful. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah studio perencanaan berbasis TIK. Jadi dalam 16 minggu ke depan teman-teman akan terus bertemu sama saya. Ya, kita akan praktek. Ya, mata kuliah studio ini adalah mata kuliah praktek. Jadi dan ini adalah mata kuliah core di PWK. Teman-teman harus
prakteknya PWK seperti apa itu ada semua di studio gitu ya. Studio di PWK itu ada 4 ya. Teman-teman nanti akan terus berjenjang. Ini adalah studio pertama. Jadi teman-teman, ini adalah dasar dari studio-studio berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak lolos, ya berarti teman-teman bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Itu saya perkenalan saya. Mungkin ada pertanyaan buat saya sebelum saya lanjut. Apa yang dipelajari di studio Pak? Oh iya, nanti studio ini nanti saya bakal kasih lihat ya RPS-nya seperti apa, mulai dari apa yang akan teman-teman pelajari selama 16 minggu ke depan, terus penilaiannya kayak gimana, mulai mungkin dari absensinya kah, atau dari tugasnya kah, siapa tuh yang itu bisa. Seperti itu ya, jadi teman-teman bisa nanti saya bakal paparkan ya. Oke, selanjutnya saya ingin kenalan dengan kalian mungkin dari ujung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Maharani. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimawati, biasa dipanggil Nim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, perkenalkan nama saya Asrati Kada, biasa dipanggil Asrati. Oke. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiarawati, biasa dipanggil Tiara. Semuanya sudah saya kenal ya. Jadi teman-teman sebelum kita masuk, ya saya bakal paparkan sedikit dulu tentang RPS-nya, Studio Perencanaan Berbasis TIK. Jadi di sini apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita pelajari, terus nanti kriteria penilaiannya seperti apa, ya. Itu semua ada di sini. Oke. Cek, ini RPS-nya. Yang di belakang kelihatan? Kalau nggak kelihatan maju-maju. Oke. Jadi kita punya SKS untuk studio ini ada 4, bobotnya ada 4 SKS. Ya. Dari 4 SKS ini kita punya 6 capaian pembelajaran. Ya, untuk capaian pembelajaran kita ada 5. Nah, ya, ada CPL 2, CPL 3, CPL 4, 5 dan 6. Ya, ini agak banyak karena memang agak kompleks untuk teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa setelah dari studio bisa mendapatkan skill seperti ini. Misalnya punya memiliki sikap kemandirian, ya, terus ada punya teknik dan analisis, terus ada untuk prinsip dan proses perencanaan, ya, mampu mendesain. Jadi teman-teman harus bisa mendesain, memastikan dan mengevaluasi, sama mampu bekerja efektif. Karena studio nanti teman-teman harus bekerja dalam sebuah tim. Ya. Terus nanti CPMK ini adalah teman-teman, nah ini teman-teman akan lakukan selama 16 minggu adalah membuat perencanaan kelurahan, ya, yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan kelurahan berkelanjutan berbasis partisipatif masyarakat lokal. Ya, ini adalah yang diharapkan teman-teman untuk bisa dapat di studio 1. Ya. Nah, ini adalah sub CPMK-nya, ya. Nanti ada teknik analisis dan beberapa sebagainya. Oke, yang kita pelajari apa Pak? Oke, kita pelajari secara garis besar kita mempelajari yang ini ya. Secara garis besar kita akan mempelajari 1 sampai 7 ini dalam 16 minggu pertemuan. Ya, yang pertama adalah kita akan belajar tentang planning, planner, ya, tentang plan, ya. Terus tentang identifikasi isu-isu strategis dan potensi masalah. Terus kita juga belajar tentang tujuan dan sasaran, ya, sama metodologi survei, pelaksanaan survei, pengumpulan data dan analisis, penyusunan fakta sampai penyusunan konsep. Ya, itu yang bakal kita pelajari di studio 1. Ya, kita masuk di penyusunan konsep. Tapi penyusunan konsep yang bakal kita lakukan ini masih penyusunan konsep secara sederhana. Ya, secara garis besar saja, tidak detail untuk konsep-konsep, karena di berikutnya nanti studio berikutnya teman-teman akan mempelajari tentang konsep-konsep yang lebih detail lagi. Baik, kita coba untuk sedikit tentang berbasis TIK, ya. Jadi ini adalah yang bakal kita pelajari ya untuk hari ini. Jadi bagaimana teman-teman apa sih namanya studio TIK kita ini, apa yang kita pelajari. Nah, kita bakal lihat bahwa studio perencanaan berbasis TIK ini sebenarnya problem based learning. Jadi teman-teman belajar dari sebuah permasalahan.
Ya makanya tadi kalau teman-teman lihat, teman-teman harus dilihat dari isu-isu strategisnya, masalahnya apa. Dari masalah baru teman-teman cari solusi. Makanya dia problem-based learning. Jadi membuat teman-teman untuk mencari sebuah solusi untuk permasalahan yang teman-teman temukan. Ya itu akan kita pelajari nanti di sini. Terus tujuannya, teman-teman karena teman-teman PWK, ya walaupun PWK itu sedikit menyinggung tentang sosial, yang membedakan kita adalah kita ada spasialnya. Ya, kita ada sebuah teknik analisis yang pasti yang kita sebut dengan spasial. Makanya kalau di tujuannya itu adalah untuk dapat mengaplikasikan teknik dan analisis spasial maupun non spasial secara baik. Ya. Nah, next lagi. Jadi kalau teman-teman cek dari proses perencanaan, ya itu dia terbagi atas lingkaran ini. Ya. Lingkaran ini itu teman-teman bisa lihat. Ini dia saling berhubungan satu sama lain, ya. Dia harus berhubungan satu sama lain dan tahapannya jelas. Ya, itu yang membuat teman-teman nanti kenapa harus kan kita buat perencanaan Pak, kenapa tidak dapatkan problemnya sudah kita pecahkan saya di situ. Ya tidak semudah itu. Ya jadi perencanaan itu kita harus punya data yang jelas, kita harus bisa melakukan monitoring, kita harus bisa melakukan identifikasi yang mana yang paling harus kita selesaikan segera, ya, yang mana bisa kita keep dulu, ya seperti itu. Makanya kalau kita lihat, yang pertama kita bikin adalah kita lakukan isu-isu permasalahan. Kita cari isu-isu permasalahannya apa, ya. Kalau di situ kita bikin dengan pendefinian persoalan, ya. Habis itu setelah kita cari identifikasi isunya, kita tentukan yang mana yang prioritas, baru kita bikin perumusan dan tujuan sasaran. Ya, habis itu kita kumpulkan data, terus kita analisis. Ya, setelah analisis kita identifikasi alternatif apa sih rencana yang harus kita lakukan. Ya, setelah itu kita mengimplementasikannya. Soalnya seperti ini ya. Jadi perencanaan itu omong kosong malah cuma ada di kertas doang. Ya, dia harus bisa diimplementasikan. Jadi kan kalau makanya perencanaan itu mimpinya tinggi tapi bisa mengimplementasikan. Yang dia cuma mimpi doang tapi nggak bisa mengimplementasikan, atau omong kosong. Ya. Jadi harus bisa diimplementasi, itu harus dimonitoring. Ya, setelah itu kita evaluasi, nanti kembali lagi. Ya, nah, itu adalah namanya proses perencanaan. Jadi suatu rangkaian yang berkesinambungan, ya, yang rasional, ya, untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu di masa depan secara sistematis. Ya, itu yang membuat kita harus sistematis. Kita berada di dunia teknik, ya, makanya kita berpisah dari sosial seperti itu. Nah. Ini adalah perencanaan. Ya, perencanaan itu adalah suatu alat atau intervensi atau pengendali perkembangan ruang. Ya. Teman-teman bisa lihat banyak kota-kota, ya, di Indonesia itu sangat Indonesia. Jadi itulah tugasnya kita untuk membuat sesuatu itu meyakinkan kepada mereka bahwa kebijakan sesuatu seperti ini. Ya. Nah, ini nanti teman-teman bakal belajar secara step by step apa itu elemen-elemen wilayah. Ya, ada tentang struktur ruang, pola ruang, ya, sarana prasarana, ya. Yang paling penting itu adalah 3 komponen ini, ya. Adanya aktivitas ekonomi, sosial budaya, kelembagaan. Nah, ini nanti teman-teman cara menentukan topik survei, ya. Bagaimana cara menentukan topik survei, bagaimana merumuskan isu, ya, bagaimana merumuskan tujuan, dan bagaimana bikin sasaran studi, ya. Teman-teman akan belajar di situ, tapi waktu kita tidak banyak, jadi teman-teman mungkin lebih ke studi ini. Ya. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh misalnya kita mau buat masalah tentang transportasi, ya, masalah tentang transportasi. Nah, jadi dilihat di sini, ya, transportasi ini masalahnya apa sih? Ya, kita bisa buat misalnya jaringan jalan, terus konektivitas jalan, kondisi jalan, ya, angkutan umumnya, pergerakan penduduk. Nah, ini nanti kita buat nih seperti ini, ya, untuk menentukan mana isu yang saling berkaitan satu sama lain. Atau kita bisa buat seperti ini, ya, kita cari dulu faktor yang penariknya, ya, faktor langsung sama tidak langsung. Ini untuk ekonomi, ya, atau untuk transportasi, ya, misalnya kita bikin faktor menarik langsungnya itu kenapa sih orang bisa menggunakan transportasi, ada apa? Oh, ada lapangan pekerjaan, ada fasilitas umum dan sebagainya. Jadi langsungnya apa? Akses gaya hidup, ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini untuk mendapatkan perumusan isu tentang
itu ada masa lama, ya. Ada teman-teman bisa menyaksikan di depan. Ya, kita hitung dulu 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fokus. 1, 2, 4, 5, 3. 4. Oh, pas. Kalau kita coba kita kasih lingkaran 1 di sini, 2 di sini, 3 di situ, 4 di sebelah sana, 5 di sebelah sana. Oke, lingkaran ya.
Selesai tadi kita sudah lihat permasalahannya, ya, setiap masalah kelurahan ya. Jadi tugasnya buat tiap kelompok dikumpulkan paling lambat minggu depan memulai perkuliahan. Ya teman-teman silakan buat proposal, ya proposal teknik untuk wilayah perencanaan yang Anda tentukan tadi. Ya silakan dibuat, di bagaimana proposalnya mulai dari bab 1 sampai bab 3 ya. Nanti silakan kumpul sebelum minggu depan ya. Jadi syaratnya untuk masuk kuliah minggu depan adalah proposal ini. Oke, sekian mata kuliah kita hari ini. Teman-teman kita, terima kasih teman-teman sudah datang.